Pernahkah Anda mendengar orang tua di pasar berkata, "Bu, minum jahe ini bagus untuk kesehatan, untuk sendi, untuk daya tahan tubuh?" Lalu Anda bingung, ini benar atau hanya strategi jualan saja? Banyak lansia di Indonesia mengalami dilema yang sama. Di satu sisi, jahe sering dipuji sebagai rempah ajaib. Di sisi lain, tidak banyak yang menjelaskan secara detail apa sebenarnya kandungan jahe dan bagaimana cara mengonsumsinya yang benar untuk usia lanjut. Hari ini, Klinik 62 akan membahas tuntas tentang jahe khusus untuk lansia. Mulai dari kandungan aktifnya, manfaat nyata yang sudah diteliti, cara mengonsumsi yang aman, hingga kesalahan umum yang sering terjadi. Semua berdasarkan penelitian ilmiah terkini, bukan sekadar mitos turun-temurun. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar usia Anda dan dari kota mana. Misalnya Yogyakarta 65 tahun atau Surabaya 70 tahun. Dengan begitu kami tahu siapa saja yang sedang belajar sehat bersama kami hari ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terpercaya dari Klinik 62 setiap minggunya. Kandungan aktif dalam jahe yang perlu lansia ketahui. Sebelum membahas manfaat, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya yang Allah titipkan di dalam rimpang kecil bernama jahe ini. Karena memahami kandungannya akan membantu kita menggunakan jahe dengan lebih bijak. Pertama, gingerol, si penghilang nyeri alami. Pernah merasakan sensasi pedas hangat saat minum wedang jahe? Itu berasal dari senyawa bernama gingerol. Zat inilah yang memberikan efek anti peradangan dan pereda nyeri pada tubuh. Bagi lansia yang sering mengalami nyeri sendi, gingerol bekerja dengan cara menghambat enzim yang memicu peradangan di persendian. Penelitian dari Journal of Pain tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara teratur dapat mengurangi nyeri lutut pada pasien osteoartritis hingga 40%. Ini bukan efek placebo, tetapi hasil nyata dari kerja gingerol dalam menekan produksi prostaglandin, zat pemicu rasa sakit di tubuh. Kedua, shogal, pelindung otak dan pencernaan. Ketika jahe dipanaskan atau dikeringkan, gingerol berubah menjadi shogal, bentuk yang lebih kuat dan stabil. Shogal memiliki efek neuroprotektif, artinya melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Untuk lansia yang khawatir dengan penurunan daya ingat, shogal membantu menjaga fungsi kognitif tetap optimal. Selain itu, shogal juga sangat efektif mengatasi mual dan gangguan pencernaan. Studi di American Journal of Physiology tahun 2022 menemukan bahwa shogal mempercepat pengosongan lambung dan mengurangi rasa tidak nyaman di perut. Sangat bermanfaat untuk lansia yang sering mengalami masalah pencernaan. Ketiga, zingrone, si penenang alami. Saat jahe direbus, muncul senyawa baru bernama zingrone yang menghasilkan aroma khas jahe yang menenangkan. Zingrone memiliki efek sedatif ringan yang membantu meredakan kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur. Bagi lansia yang sering terbangun di malam hari atau susah tidur, mengonsumsi jahe hangat 1-2 jam sebelum tidur bisa sangat membantu. Keempat, minyak atsiri, tameng dari infeksi ringan. Jahe mengandung berbagai minyak atsiri seperti zingibrene, curcumene, dan farnesene yang memiliki sifat antimikroba dan antivirus. Ini menjelaskan mengapa orang tua zaman dulu selalu merebus jahe saat cuaca dingin atau saat ada anggota keluarga yang sakit. Minyak atsiri ini membantu melindungi tubuh dari infeksi saluran pernapasan atas seperti batuk dan pilek ringan. Kelima, mineral penting untuk jantung dan tulang. Jahe juga mengandung kalium yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, magnesium yang mencegah kram otot dan menjaga fungsi saraf, serta mangan yang mendukung metabolisme dan kesehatan tulang. Bagi lansia yang asupan mineral hariannya kurang optimal, jahe bisa menjadi sumber tambahan yang baik. Keenam, antioksidan polifenol dan flavonoid. Antioksidan dalam jahe bekerja melawan radikal bebas yang mempercepat penuaan sel. Studi di Journal of Agricultural and Food Chemistry tahun 2021 menunjukkan bahwa ekstrak jahe memiliki aktivitas antioksidan yang setara dengan vitamin C dan E. Ini sangat penting untuk mencegah penyakit degeneratif yang sering dialami lansia. Ketujuh, enzim pencernaan alami. Jahe mengandung enzim proteolitik yang membantu memecah protein dan melancarkan pencernaan. Bagi lansia yang sering merasa kembung atau begas setelah makan, enzim ini membantu mengurangi pembentukan gas di perut dan membuat nutrisi lebih mudah diserap tubuh. Cara mengonsumsi jahe yang benar untuk lansia. Setelah memahami kandungannya, sekarang kita masuk ke bagian paling penting,
yaitu bagaimana cara mengonsumsi jahe yang aman dan efektif untuk tubuh lansia. Karena meskipun jahe penuh manfaat, cara konsumsi yang salah justru bisa menimbulkan masalah. Pertama, pilih jenis jahe yang tepat. Di Indonesia ada 3 jenis jahe yang umum dijumpai. Jahe emprit atau jahe kecil, aromanya tajam dengan rasa pedas yang pas, cocok untuk minuman harian. Jahe gajah atau jahe besar, dagingnya tebal dengan rasa pedas yang lebih lembut, lebih aman untuk lambung sensitif. Dan jahe merah, yang paling pedas dengan kandungan minyak atsiri tertinggi, bagus untuk obat tapi tidak cocok dikonsumsi setiap hari. Rekomendasi untuk lansia, gunakan jahe emprit atau jahe gajah untuk konsumsi rutin. Jahe merah cukup sesekali saja ketika tubuh sedang tidak enak atau cuaca sangat dingin. Banyak lansia yang salah menggunakan jahe merah setiap hari, padahal tingkat kepedasannya bisa mengiritasi lambung. Kedua, cara mengolah yang mempertahankan manfaat. Metode terbaik adalah direbus. Ambil satu ruas jahe sekitar 2-3 cm, cuci bersih lalu geprek dengan punggung pisau. Jangan diparut karena akan terlalu pedas. Rebus dengan 300-400 ml air selama 5-10 menit saja. Merebus terlalu lama justru mengurangi kandungan gingerol. Alternatif lain adalah diseduh. Cocok untuk lambung yang lebih sensitif. Iris jahe tipis atau parut sedikit. Tuang air mendidih. Diamkan 10 menit, lalu saring dan minum. Cara ini menghasilkan rasa yang lebih lembut namun tetap memberikan manfaat. Anda juga bisa mencampurkan jahe ke dalam masakan harian seperti sup, tumisan, atau sayur bening. Ini cara yang paling alami dan lembut untuk tubuh lansia, karena jahe dikonsumsi bersama makanan lain. Ketiga, waktu yang tepat untuk minum jahe. Ini sering diabaikan padahal sangat penting. Waktu terbaik adalah pagi setelah sarapan, untuk memberi energi dan membantu pencernaan. Atau sore menjelang malam, untuk merilekskan tubuh dan mempersiapkan tidur yang nyenyak. Jangan pernah minum jahe saat perut kosong, terutama bagi yang memiliki riwayat MAC atau asam lambung. Ini kesalahan paling umum yang dilakukan lansia. Keempat, dosis aman harian. Untuk lansia, dosis yang direkomendasikan adalah 1-2 gram jahe segar per hari, kira-kira sebesar 1 ruas jari kelingking. Jika menggunakan jahe bubuk, maksimal 2 sendok teh per hari. Pemula sebaiknya mulai dari setengah dosis dulu untuk melihat reaksi tubuh. Ingat, lebih sedikit tapi rutin jauh lebih baik daripada banyak sekaligus. Kelima, campuran yang harus dihindari. Jangan mencampur jahe dengan gula pasir berlebihan karena akan mengurangi manfaatnya dan meningkatkan risiko diabetes. Hindari susu kental manis atau krimer yang tinggi gula. Jangan minum jahe bersamaan dengan kopi karena kombinasi keduanya terlalu merangsang jantung lansia. Dan hindari minuman jahe instan yang sangat manis, karena kandungan jahe aslinya sudah sangat sedikit. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin minum jahe. Jahe memiliki efek antikoagulan ringan yang bisa memperkuat kerja obat pengencer darah. Resep air jahe aman untuk lansia. Bahan yang dibutuhkan, 1 ruas jahe segar sekitar 3 cm, 300 ml air, 1 sendok teh madu opsional hanya jika gula darah normal, dan 1 iris jeruk nipis opsional untuk menambah vitamin C. Cara membuat, cuci jahe dan geprek, rebus selama 10 menit, tuang ke gelas dan biarkan sampai hangat, baru tambahkan madu setelah suhu turun agar kandungan enzim dalam madu tidak rusak. Cukup diminum 2-3 kali seminggu, tidak perlu setiap hari. Manfaat nyata jahe untuk kesehatan lansia. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu manfaat konkret jahe bagi tubuh lansia dari kepala hingga kaki. Semua manfaat ini bukan sekadar cerita turun-temurun, tetapi sudah dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Pertama, untuk otak, menjaga daya ingat dan mencegah penurunan kognitif. Seiring bertambahnya usia, kemampuan otak untuk mengingat dan fokus memang menurun. Tapi kabar baiknya, penelitian dari Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak jahe selama 2 bulan meningkatkan fungsi kognitif pada lansia sehat. Gingerol dan shogaol dalam jahe bekerja melindungi sel saraf dari stres oksidatif dan peradangan, 2 faktor utama penyebab penurunan fungsi otak. Lansia yang rutin mengonsumsi jahe melaporkan peningkatan dalam hal daya ingat jangka pendek, kemampuan fokus dan konsentrasi, serta kecepatan memproses informasi.
Kedua, untuk sendi dan otot, mengurangi nyeri dan kekakuan. Ini manfaat yang paling sering dirasakan dan paling banyak diteliti. Sebuah meta-analisis di Journal of Medicinal Food tahun 2021 yang menganalisis 16 penelitian menemukan bahwa suplementasi jahe secara konsisten mengurangi nyeri pada pasien osteoartritis. Gingerol bekerja menghambat enzim siklosgenase dan liposigenase yang memicu peradangan di persendian. Hasilnya, lutut terasa lebih ringan saat berjalan, kekakuan di pagi hari berkurang, jari-jari tangan lebih lentur, dan tubuh lebih mudah bergerak. Banyak lansia yang merasakan perbedaan signifikan setelah rutin minum jahe selama 4-6 minggu. Ketiga, untuk jantung dan pembuluh darah, menjaga sirkulasi dan tekanan darah. Jahe memiliki efek vasodilatasi, yaitu membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks sehingga aliran darah lebih lancar. Penelitian di International Journal of Preventive Medicine tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi 3 gram jahe per hari selama 3 bulan dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 8 mm air raksa. Selain itu, jahe juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau low density lipoprotein dan meningkatkan kolesterol baik atau high density lipoprotein. Kombinasi efek ini membuat jahe sangat baik untuk mencegah penyakit kardiovaskular pada lansia. Namun ingat, jahe bukan pengganti obat darah tinggi, melainkan pendukung yang membantu kerja obat menjadi lebih optimal. Keempat, untuk sistem imun, meningkatkan daya tahan tubuh. Lansia umumnya memiliki sistem imun yang lebih lemah sehingga lebih mudah terserang infeksi. Jahe mengandung minyak atsiri dan gingerol yang bersifat antimikroba dan imunomodulator. Artinya, jahe tidak hanya membunuh kuman tetapi juga membantu mengatur respons imun tubuh. Studi di Phytotherapy Research tahun 2022 menemukan bahwa ekstrak jahe meningkatkan aktivitas sel imun seperti makrofag dan natural killer cells yang bertugas melawan bakteri dan virus. Lansia yang rutin minum jahe melaporkan lebih jarang mengalami flu atau batuk pilek, terutama saat pergantian musim atau cuaca tidak menentu. Kelima, untuk pencernaan, mengatasi kembung dan sembelit. Masalah pencernaan sangat umum dialami lansia karena pergerakan usus yang melambat dan produksi enzim pencernaan yang berkurang. Jahe membantu merangsang produksi air liur dan enzim pencernaan, mempercepat pengosongan lambung, mengurangi gas dan kembung, serta melancarkan buang air besar. Penelitian di World Journal of Gastroenterology tahun 2021 menunjukkan bahwa jahe efektif mengatasi dispepsia fungsional, yaitu gangguan pencernaan tanpa penyebab organik yang jelas. Lansia yang minum jahe setelah makan melaporkan perut terasa lebih nyaman, tidak cepat penuh, dan pencernaan lebih lancar. Keenam, untuk kualitas tidur, membantu tidur lebih nyenyak. Banyak lansia mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur, sering terbangun, atau tidur tidak dalam. Zinc-rone dalam jahe memiliki efek menenangkan pada sistem saraf pusat. Minum jahe hangat 1-2 jam sebelum tidur, setelah makan camilan ringan, dapat membantu tubuh lebih rileks, pikiran lebih tenang, dan tidur lebih dalam. Sebuah studi pilot di Journal of Ethnopharmacology tahun 2022 menemukan bahwa partisipan yang mengonsumsi teh jahe sebelum tidur mengalami peningkatan kualitas tidur dan berkurangnya frekuensi terbangun di malam hari. Efek ini tidak langsung terasa dalam 1 malam, tetapi akan terlihat setelah konsumsi rutin selama 2-3 minggu. Ketujuh, untuk metabolisme gula darah, membantu sensitivitas insulin. Meskipun jahe bukan obat diabetes, beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Studi di Journal of Complementary and Integrative Medicine tahun 2021 menemukan bahwa konsumsi 2 gram jahe bubuk per hari selama 12 minggu menurunkan kadar gula darah puasa hingga 12% pada pasien diabetes tipe 2. Jahe bekerja dengan cara meningkatkan uptake glukosa ke dalam sel otot dan menghambat enzim yang memecah karbohidrat di usus. Hasilnya, lonjakan gula darah setelah makan tidak terlalu drastis. Namun sangat penting untuk diingat, jahe hanya membantu mengontrol gula darah, bukan menggantikan obat diabetes. Lansia dengan diabetes tetap harus minum obat sesuai resep dokter. Kedelapan, untuk kulit, memperlambat penuaan dan memperbaiki sirkulasi. Antioksidan dalam jahe membantu melawan radikal bebas yang merusak kolagen dan elastin kulit. Jahe juga meningkatkan sirkulasi darah ke permukaan kulit, membuat wajah tampak lebih segar dan cerah. Beberapa lansia yang rutin minum jahe melaporkan kulit wajah mereka terlihat lebih bersinar dan tidak sekusam sebelumnya. Kesalahan umum dalam mengonsumsi jahe. Meskipun jahe sangat bermanfaat,
Ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan lansia sehingga tidak mendapat manfaat optimal atau bahkan mengalami efek samping. Kesalahan pertama, minum jahe saat perut kosong. Ini kesalahan paling sering terjadi. Banyak lansia yang langsung minum jahe begitu bangun pagi sebelum sarapan, dengan harapan langsung mendapat energi. Padahal, jahe bersifat panas dan merangsang produksi asam lambung. Minum saat perut kosong bisa menyebabkan perih, mual, bahkan memicu gejala MA. Solusinya, selalu minum jahe setelah makan atau minimal setelah mengonsumsi camilan ringan seperti biskuit atau buah. Beri jarak minimal 30 menit setelah makan agar lambung sudah terisi. Kesalahan kedua, minum jahe terlalu banyak sekaligus. Ada yang berpikir semakin banyak semakin bagus, sehingga merebus jahe dalam jumlah besar atau minum beberapa gelas sehari. Padahal, dosis berlebihan justru bisa menyebabkan heartburn atau rasa terbakar di dada, diare ringan, iritasi mulut dan tenggorokan, serta gangguan irama jantung pada orang yang sensitif. Ingat prinsipnya, sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak sekaligus. Cukup satu gelas kecil 2-3 kali seminggu sudah sangat bermanfaat. Kesalahan ketiga, mencampur dengan bahan yang salah. Banyak lansia yang mencampur jahe dengan gula pasir berlebihan atau susu kental manis agar rasanya lebih enak. Padahal tambahan gula ini justru mengurangi manfaat jahe dan meningkatkan risiko diabetes. Ada juga yang mencampur jahe dengan kopi, padahal kombinasi ini terlalu merangsang jantung dan bisa menyebabkan jantung berdebar-debar. Jika ingin menambah rasa manis, gunakan madu murni dalam jumlah sedikit. Itu pun hanya untuk lansia yang gula darahnya normal. Atau tambahkan irisan lemon yang justru menambah vitamin C dan antioksidan. Kesalahan keempat, menggunakan jahe instan yang tinggi gula. Di pasaran banyak tersedia minuman jahe instan dalam kemasan sachet yang praktis. Meskipun enak dan mudah diseduh, sebagian besar produk ini mengandung gula tambahan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 15-20 gram per sachet. Kandungan jahe aslinya justru sangat sedikit. Jika ingin praktis, lebih baik beli jahe segar, rebus sekaligus untuk 2-3 hari, simpan dalam termos atau botol kaca, lalu hangatkan saat ingin minum. Cara ini lebih sehat dan jauh lebih ekonomis. Kesalahan kelima, tidak berkonsultasi saat mengonsumsi obat tertentu. Jahe memiliki interaksi dengan beberapa jenis obat. Bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, atau clopidogrel, jahe bisa memperkuat efek obat sehingga meningkatkan risiko perdarahan. Bagi yang mengonsumsi obat diabetes, jahe bisa menurunkan gula darah terlalu rendah jika tidak dipantau. Jika Anda sedang mengonsumsi obat rutin, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mulai minum jahe secara teratur. Dokter akan membantu menyesuaikan dosis agar aman dan tidak mengganggu kerja obat. Kapan harus berhenti atau mengurangi konsumsi jahe? Meskipun jahe aman untuk sebagian besar lansia, ada kondisi tertentu di mana konsumsi jahe harus dihentikan atau dikurangi. Pertama, jika mengalami heartburn atau nyeri ulu hati yang terus-menerus. Ini tanda bahwa jahe terlalu merangsang lambung Anda. Hentikan konsumsi selama beberapa hari, lalu coba lagi dengan dosis yang lebih kecil dan pastikan diminum setelah makan. Kedua, jika muncul diare atau gangguan pencernaan. Jahe merangsang pergerakan usus, yang bagi sebagian orang bisa menyebabkan feses menjadi lebih cair. Jika ini terjadi, kurangi dosis atau hentikan sementara. Ketiga, jika terjadi reaksi alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, atau bengkak di wajah. Meskipun jarang, ada orang yang alergi terhadap jahe. Jika muncul gejala alergi, hentikan segera dan konsultasikan ke dokter. Keempat, sebelum operasi atau prosedur medis. Karena jahe memiliki efek pengencer darah ringan, sebaiknya hentikan konsumsi jahe minimal 1 minggu sebelum operasi untuk mengurangi risiko perdarahan berlebih. Tips memaksimalkan manfaat jahe untuk lansia. Agar manfaat jahe bisa dirasakan optimal, berikut beberapa tips praktis yang bisa diterapkan. Pertama, kombinasikan dengan makanan sehat lain. Jahe akan bekerja lebih baik jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat secara keseluruhan. Konsumsi bersama buah-buahan kaya antioksidan seperti apel atau pepaya, sayuran hijau seperti bayam atau kangkung, protein berkualitas seperti ikan atau tempe, dan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau oat. Kedua, jaga konsistensi, bukan kuantitas.
Manfaat jahe tidak langsung terasa dalam 1 atau 2 hari. Butuh waktu minimal 2 sampai 4 minggu konsumsi rutin untuk merasakan perubahan signifikan. Lebih baik minum sedikit tapi teratur 2 sampai 3 kali seminggu, daripada minum banyak tapi hanya sesekali. Ketiga, variasikan cara konsumsi agar tidak bosan. Hari ini bisa minum air jahe rebusan, besok menambahkan jahe ke dalam sup ayam, lusa mencampurkan jahe parut ke tumisan sayur. Variasi ini membuat Anda tidak jenuh dan lebih mudah menjaga konsistensi. Keempat, dengarkan tubuh Anda. Setiap orang memiliki respons berbeda terhadap jahe. Ada yang cocok dengan dosis tinggi, ada yang hanya cocok dengan dosis kecil. Perhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi dan sesuaikan dosis serta frekuensi konsumsi. Kelima, catat perubahan yang Anda rasakan. Membuat catatan sederhana tentang kapan Anda minum jahe dan perubahan apa yang dirasakan akan membantu Anda melihat pola manfaatnya. Misalnya, apakah nyeri lutut berkurang, tidur lebih nyenyak, atau pencernaan lebih lancar. Catatan ini juga berguna saat konsultasi dengan dokter. Jahe adalah salah satu rempah yang paling berharga dalam tradisi kesehatan Indonesia. Bagi lansia, jahe bukan sekadar penghangat tubuh atau pengusir masuk angin, tetapi sahabat kesehatan yang dapat membantu menjaga fungsi otak, meredakan nyeri sendi, melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memperbaiki kualitas tidur. Namun ingat, jahe bukanlah obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Jahe adalah pendukung kesehatan yang bekerja paling optimal ketika dikombinasikan dengan pola hidup sehat secara keseluruhan, yaitu makan bergizi seimbang, cukup aktivitas fisik sesuai kemampuan, istirahat yang cukup, mengelola stres dengan baik, dan rutin kontrol kesehatan ke dokter. Mulai hari ini, coba tambahkan jahe ke dalam rutinitas harian Anda dengan cara yang benar. Mulai dari dosis kecil, konsumsi setelah makan, dan perhatikan respons tubuh. Biarkan tubuh yang berbicara dan rasakan sendiri perubahannya. Jadi, apakah Anda tertarik untuk mulai rutin mengonsumsi jahe? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda sudah pernah mencoba? Atau baru akan memulai setelah menonton video ini? Kami sangat ingin mendengar cerita Anda. Jangan lupa untuk like, share video ini ke keluarga dan teman yang membutuhkan, dan subscribe channel Klinik 62 agar tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.